Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara SMP Al-Wathoniyah 9, bincang-bincang Ramadan seputar SMP Al-Wathoniyah 9. Wah, kalau sudah ngomongin SMP Al-Wathoniyah 9, pasti nggak akan jauh dari siswa-siswa SMP Al-Wathoniyah 9 dan juga lingkungan di dalamnya. Nah, kalau sudah ngomongin siswa, pasti nggak bakal jauh juga kita akan ngebahas karakter seluruh siswa yang ada di SMP Al-Wathoniyah 9. Murid-muridnya yang kita kenal sendiri ya, ada yang bandel, ada yang pintar, ada yang sangat bandel, ada yang sangat pintar, semuanya berbeda-beda dan semuanya memiliki karakter yang berbeda juga. Namun di balik perbedaan itu terdapat makna yang harmonis, karena seperti visi misi SMP Al-Wathoniyah 9 yang dijunjung tinggi dari tahun ke tahun, yaitu menjaga kekeluargaan yang penuh dengan keharmonisan. Nah, di pembicaraan Bincang Ramadan hari ini, kita akan sama-sama membahas mengenai karakter, pembentukan karakter dari seluruh peserta didik di SMP Al-Wathoniyah 9. Namun saya tidak sendiri dong, pastinya saya sudah mengundang tamu spesial saya. Nah, salah satu sosok wanita inspiratif selaku kepala sekolah yang memimpin jalannya lembaga di SMP, wanita yang penuh dengan edukatif, yang memiliki semangat motivasi untuk seluruh warga di SMP Al-Wathoniyah 9. Dan juga ada orang tua saya juga, guru saya juga. Nah, ini seorang ustadz yang milenial juga. Wah, dan dia nggak mau dianggap tua. Wah, selalu dianggap muda terus. Penasaran siapa? Assalamualaikum Ibu Nikmah Zuhairo. Waalaikumsalam Pak Dan Revi. Ustadz Rehan. Waalaikumsalam Bang Revi. Kita manggil abang aja nih ya. Abang aja Bang Revi. Abang aja biar akrab, makin akrab. Ya, makin akrab. Biar harmoni tadi. Biar harmonis betul ya, seperti visi dari Siap. SMP Al-Wathoniyah. Siap Bang. Siap. Bu Nikmah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Makin sehat ya. Pak Revi. Alhamdulillah. Puasanya lancar Ibu? Lancar, alhamdulillah, tetap Lancar, semangat. tetap semangat ya. Harus semangat. Bang Rehan gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Bang Revi. Sehat-sehat. Sehat. Kampung aman nih kampung. Kampung aman. Anak udah punya baju lebaran. Anak Makin udah sehat punya kita. baju lebaran. Alhamdulillah. Itu yang harus disiapkan emang ya. Waduh. Oke, baik. Nah, tadi sudah ngomong-ngomong mengenai pendidikan karakter ya, untuk SMP Al-Wathoniyah 9 ya. Kita nggak memungkiri ya bahwa banyak banget karakter-karakter yang ditemukan di dalam warga, khususnya warga di SMP Al-Wathoniyah 9, khususnya murid-murid. Nah, kalau berbicara mengenai karakter, pasti nggak lain, nggak bukan, nggak jauh dari bagaimana seorang guru ditugaskan untuk membentuk karakter itu sendiri. Nah, seperti visi misi yang selalu dibanggakan oleh sekolah, khususnya di SMP Al-Wathoniyah 9. Nah, mungkin dari Bu Nikmah dulu, pandangan visi misi sekolah yang menjadi sebuah tujuan, yang menjadi sebuah roda modal ya untuk kedepannya ya, yang dimiliki oleh SMP Al-Wathoniyah 9 itu gimana Bu? Iya, oke Pak Revi, untuk SMP Al-Wathoniyah 9 itu memiliki visi, yaitu terwujudnya lembaga yang berkualitas dan berkarakter. Nah, jadi sudah sangat jelas bahwa SMP Al-Wathoniyah 9 itu punya concern yang sangat tinggi terhadap pembentukan karakter peserta didiknya. Nah, kemudian dipertegas kembali dalam misi oleh SMP Al-Wathoniyah 9, salah satunya adalah terselenggaranya pendidikan yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan unggul dalam iman dan takwa. Nah, jadi ini adalah sebuah goals atau tujuan yang seimbang antara iptek dan impaknya. Nah, jadi itu sudah menjadi dasar dari pembentukan karakter yang ada di SMP Al-Wathoniyah 9. Seperti itu Pak Revi. Bicara impact ya, berarti ilmu teknologi dan juga iman dan ketakwaannya. Nah, ini
menjadi salah satu visi yang cukup kuat ya Bu Nikma ya. Iya, Karena memang betul. ketika sudah memasuki lingkungan SMP Al-Watonia, ketika sudah melihat visinya seperti ini, misinya seperti ini, sudah jelas tujuannya mau dibawa kemana. Iya. Nah, kalau dalam bentuk kita berbicara mengenai tadi lingkup secara sosial ya Bu Nikma. Nah, sekarang kalau dalam lingkup agama nih, Ustadz Rehan, ya, kita melihat bahwa anak-anak didik ya, peserta didik itu kan banyak yang berkarakter. Nah, bagaimana sih memang dalam pandangan Islam ya, dalam pandangan membina karakter khususnya akhlak. Nah, akhlak ini penting karena memang menjadi tujuan Rasulullah, betul Ustaz ya? Betul. Nah, yang Allah utus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, ini pastinya kan seorang guru ditugaskan diberikan amanah yang cukup berat. Tidak mungkin guru itu bisa mengerjakannya sendiri untuk membina akhlak daripada warga di SMP Al-Watonia 9. Dan saya juga mendengar bahwa SMP Al-Watonia 9 muridnya tidak lebih dari 100 ya Ustaz ya. Betul. Nah, kalau di kita didik sendiri nggak mungkin kuat. Nah, mungkin bagaimana menurut pandangan antum tadi? Izin Bang Refli, dengan majemuknya yang ada di SMP, kurang lebih 374 siswa dengan latar belakang agama yang berbeda, kultur yang berbeda, pola asuh yang berbeda, kami selalu berpandangan positif dan optimis tentunya. Karena kami merasa perbedaan ini layaknya warna pelangi Pak Refli. Ya. Pelangi itu kenapa dijadikan indah? Karena terdiri dari beberapa varian warna. Kalau putih saja, awan namanya. Betul. Biru saja, langit namanya. Hitam saja, menjelang hujan deras namanya. Karena ada merah, kuning, hijau, inilah disebutnya pelangi yang indah dipandang oleh orang lain. Itu pun analogi yang saya harapkan. Kemudian bicara agama, karakteristik ini mungkin dalam bahasa agamanya akhlak ya. Betul. Betul sekali tadi Pak Repi sudah memprolog. Jauh sebelum adanya ilmu pengetahuan yang berkembang, belum adanya pendidikan formal seperti saat ini, Nabi telah lebih dahulu ditugaskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak kaum jahiliyah pada kala itu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak." Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana kalau itu Pak Epi, zaman jahiliyah, membunuh itu dibenarkan, alkohol itu dibenarkan, tidak dilarang. Nabi dengan kehadirannya Nabi, dengan perlahan, dengan mauidhah hasanah, contoh yang baik, dengan kalimat yang thayyibah, kalimat-kalimat yang mendudukan, alhamdulillah, dalam kurun waktu usia Nabi 63 tahun, Islam begitu pesat berkembang di Jazirah Arab. Artinya apa? Nabi berdakwah dengan akhlaknya, dengan kesantunannya, dengan attitude-nya. Bahkan Nabi dijadikan contoh. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi ada referensi terbaik. Contoh dalam politik, beliau seorang politikus handal. Dalam kepemimpinan, beliau adalah seorang khalifah, orang tua yang penuh dengan cinta dan kasih, sosok pribadi yang penuh dengan nilai-nilai luhur yang patut kita contoh dalam diri beliau. Atas dasar itu, sebagaimana visi yang disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah, kolaborasi antara IPTEK dan IMTAK ini menjadi penting. IPTEK kita akan tumbuh kembangkan, kita akan berikan nilai-nilai pendidikan pada akalnya agar dia benar, dan kita berikan nilai-nilai keagamaan dalam hatinya agar dia lembut, dan kita akan berikan juga nanti nilai-nilai keterampilan agar dia mampu bersaing di masa ini dan di masa yang akan datang. Kemudian bicara karakter Pak Repi, lembaga-lembaga lain hampir sama pelajaran sebenarnya. Sekolah A belajar matematika, sekolah B pasti belajar matematika. Kan itu bicara kurikulum Pak Repi. Yang membedakan adalah asupan tambahan. Asupannya, makanya tidak luar biasa SMP Al-Watonia ini. Selain dewan gurunya yang berkualitas, karena kami percaya Teko hanya mengeluarkan isi air yang di dalamnya Pak Repi. Siswa akan lahir dari bagaimana gurunya Pak. Kalau gurunya berkualitas, berakhlak, saya yakin ini menjadi contoh baik untuk anak didik kita.
bicara imtak Pak Repi. Jadi alhamdulillah SMP Al-Watonia bukan hanya bicara tentang kognitifnya, pengetahuannya saja. Bagaimana karakter ini menjadi penting buat kami, baik dalam hal keseharian anak-anak. Dengan tegas tapi tidak keras Pak Repi. Beda ya, ayah bunda. Kalaupun kami memberikan punishment, memberikan hukuman, murni bentuk kami, orang tuanya yang di sekolah, bentuk kasih sayang kepada anak didiknya. Agar tidak disalah tafsirkan. Kadang kan dikit-dikit HAM, dikit-dikit Melanggar. melanggar, padahal percayalah kita tuh harus berbagi tugas Pak. Orang tua di rumah itu orang tua biologis, mendoakan, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian. Kita orang tua akademis Pak. Kalau bicara porsi kita sama-sama orang tua. Ibu ayahnya orang tua di rumah selaku orang tua biologis, kita dewan guru selaku orang tua akademisnya berhak juga memberikan edukasi, memberikan kasih sayang. Kasih sayang tidak selamanya disimbolkan dengan menimang, memberikan nasihat, memberikan punishment, edukasi itu juga bentuk kasih sayang kami Dewan Guru SMP kepada anak didik. Karena sejatinya pintar itu penting, tapi benar itu jauh lebih penting. Betul. Untuk itu kolaborasi Iptek dan Imtak, insya Allah kami bersama seluruh PTK SMP beroptimis ya, bersemangat untuk mewujudkan lembaga yang berkualitas, berkarakter, dan kreatif, kompetitif agar menjadi bekal baik untuk anak didik kami. Oke Ustaz, makasih. Siap. Waduh, luar biasa ya tadi penjelasannya. Dan juga memang saya garis bawahi Ustaz ya, tadi ya benar itu lebih penting. Nah ini memang saya selalu ingat bahwa orang baik itu belum tentu benar, tapi kalau orang benar itu sudah pasti baik. Nah memang ini kan menjadi sebuah perbedaan gitu ya, bagaimana siswa ini diajarkan menjadi orang yang benar, ya benar sudah dalam lingkup apapun itu. Nah mungkin kalau tadi berbicara mengenai karakter ya, akhlak. Nah berarti pasti hanya ada contoh-contoh ya, contoh-contoh atau pelayanan yang diberikan oleh sekolah SMP Al-Watonia 9 kepada seluruh murid pastinya dari kelas 7, 8, dan 9. Dan itu pastinya tidak membeda-bedakan saat betul ya. Semuanya benar-benar dilayani secara menyeluruh. Nah mungkin Bu Nikma bisa memberikan salah satu contoh pelayanan dalam bentuk perhatiankah yang diberikan oleh sekolah untuk murid-muridnya. Ya, betul sekali Pak Revi. Jadi kami dari sekolah, pihak sekolah berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik ya, khususnya dalam hal pengembangan dan pembentukan karakter. Nah, jadi kalau di SMP Al-Watonia 9 itu kita punya budaya sekolah Pak Revi. Jadi bagaimana kita berusaha untuk membangun karakter itu dari hal-hal yang kecil. Betul. Jadi mau membiasakan pada saat KBM ya, kegiatan belajar mengajar. Nah, kita punya slogan namanya 3S Pak Revi ya. Jadi senyum, sapa, dan salam. Senyum, sapa, dan Betul. salam. Wah. Jadi itu hal kecil namun memiliki dampak yang luar biasa. Bagaimana kita kemudian membangun komunikasi dengan sesama murid, kemudian murid dengan guru, murid dengan seluruh warga sekolah, apakah itu security bahkan OB sekalipun, kita harus menanamkan kepada peserta didik bahwa setiap warga sekolah itu harus kita hormati. Jadi budaya sekolah yang kita terapkan kepada peserta didik adalah salah satunya adalah sapa salam. Jadi kita senyum ya, harus dimulai dari senyum dulu Pak Revi. Kalau menyapa dalam kondisi yang cemberut kayaknya juga kurang enak ya kan ya. Jadi harus senyum dulu. Dan senyum itu sedekah. Dan senyum itu sedekah Senyum, ya, betul. Ustaz ya, sedekah yang paling mudah dan paling murah ya, nggak perlu pakai biaya ya. Nah jadi aura yang kita pancarkan, vibes-nya itu positif, kemudian penuh keceriaan ya, kita bangun lingkungan sekolah itu penuh keceriaan, kebahagiaan. Jadi peserta didik mengikuti pembelajaran juga dalam kondisi yang menyenangkan gitu Pak Revi ya, belajar yang menyenangkan. Jadi bertemu dengan Bapak Ibu guru, menyapa, kemudian salam. Nah, salam itu menjadi budaya yang sangat kental ya di lingkungan sekolah dan lingkungan yayasan. Jadi dari salam itu cium tangan kepada guru itu kan sebuah bentuk penghormatan ya kepada orang tua, dan dari penghormatan itu nantinya juga pasti guru dan orang tua akan memberikan doa. Nah, keberkahan inilah yang
coba kita bangun ya hubungan yang harmonis antara sesama peserta didik dengan guru. Itu menjadi modal dalam pembentukan karakter peserta didik. Nah, dari situ kemudian senyum, sapa, dan salam sudah menjadi habit kebiasaan sehari-hari. Nah, kita tambah lagi dengan 5K, Pak Revi ya. Ada kebersihan, bagaimana kita berusaha untuk menciptakan suasana yang nyaman, tidak hanya dari orangnya saja, tapi juga tempatnya. Kalau bersih, berarti kan kita nyaman. Ya, jadi kita harus semua warga sekolah harus turut andil, turut serta untuk menciptakan suasana bersih di sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, dari lingkungan yang bersih kemudian akan tercipta keindahan, ya, keindahan. Kemudian kerapihan. Setelah itu juga ada keamanan. Nah, keamanan itu menjadi faktor yang sangat penting ya Pak Revi dalam lingkungan pendidikan ya. Bagaimana orang tua kemudian merasa tidak cemas ketika anaknya bersekolah dan sampai kembali pulang ke rumah. Nah, kami sekolah berusaha untuk memberikan layanan terbaik. Jadi security yang ada di sekolah kami itu akan mengawal mulai dari kedatangan peserta didik sampai kemudian memastikan anak-anak pulang ke rumahnya dalam keadaan yang tidak ada gangguan ya. Makanya security itu pada saat kepulangan sekolah nanti akan patroli di titik-titik rawan, nanti akan dijaga supaya anak-anak tidak nongkrong di jalanan, kemudian memastikan anak-anak dalam kondisi aman sampai ke rumahnya masing-masing. Itu menjadi layanan terbaik dari sekolah kami SMP Al-Wataniyah 9. Terima kasih Bu Nikma. Berarti berbicara mengenai attitude. Nah, ini kan fasilitas yang diberikan Bu Nikma ya. Jadi memang bentuk, kalau saya melihat bentuk perhatian ya, perhatian sekolah kepada orang tua bahwa berusaha meyakinkan bahwa ibu tenang aja, bapak tenang aja, anak bapak akan terlayani di sini. Karena memang kan banyak ya sekolah-sekolah dalam tanda kutip mungkin orang tuanya hanya menitipkan saja, tapi ya cuek juga gitu dengan hasilnya. Jadi sekolah hanya sebagai ya formalitas saja gitu. Nah, itu kan sangat disayangkan ya. Wah, luar biasa berarti mengenai kita benar-benar Ibu SMP Al-Wataniyah sangat melayani total, melayani dengan hati. Karena memang seperti saya ini mendapat pesan juga sih dari almarhum Habib Munzir, kalau kita berdakwah dengan hati karena Rasulullah menyampaikan dengan hati. Jadi ya memang sih berbeda-beda caranya ya. Tapi ini ya salah satu yang patut dibanggakan dari SMP Al-Wataniyah 9. Nah, tadi kan sudah ada 3S, betul ya, senyum, salam, dan sapa. Ya, ini kan pembelajaran yang turun-temurun harus diberikan kepada seluruh peserta didik. Nah, berbicara mengenai tadi sudah ada contohnya, berarti dari keamanan pun sudah dijamin oleh tim security bahwa dari kedatangan sampai kepulangan itu benar-benar diperhatikan. Nah, pastinya kan ada segala bentuk kegiatan yang akan membangun peserta didik itu makin kreatif, makin mandiri. Nah, gimana Pak kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan SMP Al-Wataniyah 9 yang mungkin bisa dijadikan sebuah andalan ya bagi SMP Al-Wataniyah 9? Ya. Jadi gini, Bang Revi, tadi kalau bukan saya menyampaikan 3S dan 5K itu juga bertujuan baik buat kami menafsirkan apa yang tadi PC jelaskan oleh Pak. Semua itu untuk mengurangi bahkan meniadakan penyakit-penyakit yang ada di sekolah. Seperti kuman. Kuman itu penyakit, Pak. Oh iya, kuman. Iya, kurang iman membuat anak menjadi brutal. Mohon maaf, membuat anak agak sulit dididik. Maka dasar itu tadi bicara program setiap Jumat kami ada program pendidikan karakter religius. Yang mana kita dengungkan di telinga mereka dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kami juga tidak hanya perhatian kepada yang muslim, bahkan kami bersama guru agama menggaungkan juga agar anak-anak yang muslim ibadah mingguan yang Kristen seperti agar menjadi rajin juga menurut kepercayaannya masing-masing. Dan alhamdulillah puluhan tahun lembaga ini berdiri tidak pernah ada gesekan antar siswa karena perbedaan agama. Ini sudah terbukti dan bisa dilihat daripada jejak digitalnya Pak Revi. Artinya manajemen yang luar biasa yang telah
terapkan yayasan bersama lembaga SMP ini dalam menjaga keharmonisan di tengah kemajemukan yang ada di lembaga kami. Selain tadi ada program pendidikan karakter religius, kami juga ada program Bina Santri. Bina Santri. Bina Santri. Jadi sekolah ini sekolah global tapi rasa pesantren. Jadi apa ya? Perpaduan dari konvensional menjadi digital, Pak. Jadi anak-anak kita siap tanding. Anak pesantren itu luar biasa mereka, tahan banting. Nah, kita bentuk juga karakter yang tahan banting. Anak pesantren juga sangat mahabbah kepada gurunya. Kita bentuk juga anak-anak SMP Al-Watoniyah untuk mencintai dan mendoakan guru-gurunya. Apabila ada cinta, tahabbu kata Nabi. Orang yang sering memberikan hadiah akan menimbulkan rasa cinta. Hadiah itu kan mesti barang ya, perhatian, doa. Kalau udah ada cinta, insya Allah kita ikhlas ngajarnya, keberkahan tadi akan didapati oleh anak didik kita. Bina Santri yang diajarkan apa? Selain tadi karakternya, kognitifnya, yang terpenting adalah keterampilannya. Contoh keterampilannya adalah apa, Pak? Kita tidak ingin melihat anak itu sekedar sholat. Saking aware-nya lembaga ini, guru agama bersama para wali kelas, kita lihat dengan detail dari toharonya, betul tidak rukun dan syaratnya ketika dia berwudu, ketika dia sholat, ketika dia ngaji, betul tidak hurufnya, mahrajnya, tajwidnya. Ini artinya apa? Kalau bicara beliau itu all out tadi. Kalau kita apa? Kalau istilah makanan itu all you can eat ya. Oh, semua ada di situ, Pak. Semuanya ada di situ, Pak. Mau nyari apa? Keamanan, security-nya luar biasa. CCTV di tempat-tempat terbuka ini, Pak. Apalagi mencari kenyamanan, guru-gurunya apa ya? Milenial dalam artian kata. Sekarang kan guru itu nggak bisa, Pak. Seperti kalimat satu arah, harus jadi mediator, fasilitator. Kita harus bersahabat dengan mereka agar tahu permasalahan mereka. Cuman ada kode etik yang perlu kita pegang erat sebagai pendidik. Mau nyari fasilitas, nanti buka website mungkin lebih paham fasilitas apa saja yang ada di lembaga kita. Kemudian selain tadi, Pak, Bina Santri ini durasi pagi mereka siang, Pak, sekolah, sorenya dia belajar ngaji. Kapan, Pak, waktu tawurannya? Nggak kepikiran. Diajakin apa? Udah nggak nafsu dengan aroma-aroma seperti itu. Betapa bahagianya orang tua. Sekarang banyak generasi masa depan yang hilang masa depannya karena pergaulan, baik itu tawuran, entah pergaulan obat-obatan dan lain sebagainya. Kami bersama Wakasiswa, bersama tim BK masif sekali, tanda kutip merajia. Bukan kami kepo, bukan kami tidak mau tidak mau memberikan ruang yang cukup untuk anak didik kita, tapi langkah preventif itu penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk itu mohon ayah bunda menafsirkan apa yang menjadi kebijakan baik lembaga itu, mohon dikomunikasikan dengan bahasa yang baik. Pasti kami lembaga SMP Al-Watoniyah punya cara dan niat dan tujuan yang baik. Kalaupun mungkin masih ditafsirkan belum baik, kiranya bisa bersilaturahim, Pak Repi. Kadang kita tidak bisa menyalahkan, murni memang ada belum berkomunikasi saja. Tapi kita merajia HP, ikat pinggang ya, bahkan ciput, Bu. Lembaga mana yang mikirin ciput coba? Padahal di dalam ya. Di dalam ciput itu diperhatikan, artinya tidak apatis, Pak. Kalau kita bicara lelah, yaudah ngajar aja, kewajiban kita tupoksi utama ngajar, delivery ilmu selesai. Tapi kita tidak cukup sampai di situ. Melihat, bahkan kemarin ya kelas 9 kita sebar oleh ibu kepala sekolah, ada yang gurunya ada di dalam bus sekolah, ada yang di pinggir terminal, ada yang di pinggir jalan raya. Murni apa? Bentuk kasih sayang kita kepada anak didik kita. Nggak mau anak didik kita yang diamanahkan oleh ayah bunda semua ternodai dengan hal-hal yang dirasa kurang baik. Itu Pak Repi. Ya, Masya Allah. Tadi sahabat SMP Al-Watoniyah 9 sudah mendengarkan ya mengenai bagaimana karakter itu diunggulkan di SMP Al-Watoniyah 9. Tadi dari caranya, dari pelayanannya, berarti kami sekolah SMP Al-Watoniyah 9 memberikan dengan sepenuh hati melayani para peserta didik
putra-putri ayah dan bunda dengan sepenuh hati. Nah, tadi sudah kita berbicara mengenai tadi pelayanan lalu bentuk kegiatan yang membangun para peserta didik. Nah, kan sekarang ini mau PPDB Bu ya, betul ya? Nah, berarti nanti akan ada murid baru lagi. Ya, berbeda-beda dari suku lagi, dari asal lagi. Ada wajah-wajah baru lagi. Nah, pastinya kan ini kan menjadi salah satu tugas berat ya, tugas lagi untuk kita menyampaikan ya, tetap melayani dan menyampaikan apa yang selalu disampaikan dalam setiap setahunnya. Nah, mungkin menurut pandangan Bu Nikmah selaku kepala sekolah ya, melihat peserta didik yang sekarang nih ya, dari kelas 7, 8 dan 9, kira-kira itu gimana tuh? Apakah dari kelas 7-nya tuh kelas 7-nya gampang nih, yang bandel tuh banyak ya, tapi gampang di IOMI itu gampang, atau mungkin dari keseluruhan dari 300 siswa itu benar-benar membuat tenaga tuh lelah, tapi semangat lagi ketika sudah bertemu di kelas. Itu gimana Bu? Ya, keberagaman dari peserta didik yang ada di SMP Al-Wathoniyah 9 tadi juga sudah dibahas ya, bahwa banyak dari berbagai suku, kemudian kita juga sekolah umum ya, global, jadi kita juga ada beberapa agama. Nah, kemudian latar belakang ekonomi, latar belakang sosial. Nah, dari keberagaman itu tentunya akan membutuhkan penanganan yang berbeda, penanganan yang berbeda. Tapi selama dasar yang sudah kuat yang coba dibangun oleh sekolah SMP Al-Wathoniyah 9 tadi tertuang dalam visi dan misi, insya Allah dengan dasar yang kuat itu nanti akan bisa merangkul, akan bisa mengayomi dari seluruh elemen dari peserta didik SMP Al-Wathoniyah 9. Nah, kemudian selain tadi pondasi yang kuat dari visi dan misi, tentunya tadi sudah disampaikan kan kegiatan yang ada di SMP Al-Wathoniyah 9 kemudian juga ditunjang oleh fasilitas yang ada di SMP Al-Wathoniyah 9 yang alhamdulillah sangat komplit ya, sudah update juga. Jadi di SMP Al-Wathoniyah 9 fasilitas yang tersedia itu sangat memadai Pak Revi. Jadi dari ruang kelasnya sudah sangat lengkap, kita ada AC, jadi tidak perlu khawatir kegerahan ya Ustadz. Kemudian juga ada Infokus, jadi peserta didik sudah bisa mendapatkan layanan proses pembelajaran secara digital ya, menggunakan Infokus. Kemudian juga untuk fasilitas yang lain kita ada lab komputer, kemudian ada juga lab bahasa yang sedang dalam proses penyempurnaan. Nah, kemudian ada juga lapangan olahraga Ustadz. Lapangan olahraganya itu ada di lantai 2 Pak Revi. Di lantai 2? Ya, kalau pada umumnya sekolah-sekolah itu lapangan di bawah, mungkin bisa juga untuk barengan pintu masuk Bu ya? Iya betul, pintu gerbang masuk tuh, saya biasanya begitu. Di depan masuk gerbang sekolah itu langsung lapangan gitu kan. Nanti biasanya digunakan untuk upacara juga. Betul. Nah, di sekolah kami itu sangat unik karena ada di lantai 2 dan di bawahnya itu ada basementnya. Ada basement. Jadi sekolah rasa mall ada di Kampung Pedayangan, tapi sekarang sudah karena ada sekolah kami jadi Dining City namanya. Sudah lebih modern. Luar biasa. Oh, bukan pinggiran lagi berarti. Bukan pinggiran lagi. Jadi tengah. sudah terkenal dan mungkin juga udah banyak yang tahu lah tentang sekolah. Oke, terima kasih Bu Nikmah. Nah, sekarang mengenai kurikulum nih Sat. Kurikulum ini kan nanti kita akan masuk ke tahun ajaran baru, di mana sudah ada ya informasi ya mengenai kurikulum yang akan dipersiapkan nanti yang menjadi andalan dari SMP Al-Wathoniyah 9. Karena memang kan kurikulum ini salah satu rancangan kerja yang harus dilaksanakan agar peserta didik ini bisa terarah. Nah, itu gimana Sat? Jadi gini Pak Revi, kalau kita bicara atau memahami lebih dalam, sejatinya secara tidak langsung kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar ini, sebenarnya sejatinya. Kenapa?
Karena lembaga ini punya banyak varian-varian metode pembelajaran dan layanan. Karena esensi daripada kurikulum merdeka adalah memberikan kemerdekaan atau otoritas pada satuan pendidikan. Ibarat kata Pak Repi, ini sekolah diamanahkan siswa mau diapain nih siswa. Jadi tidak kaku satu komando dari top tentunya dari atas ke bawah seperti itu. Jadi diberikan ruang yang cukup dan tentunya adalah namanya apa? Kurikulum Merdeka Belajar. Intinya adalah karakter, Pak. Intinya adalah karakter. Karena kognitif kemampuan akal tanpa dilengkapi dengan karakter yang baik, saya rasa itu nothing ya, tidak akan menjadi sesuatu yang punya value yang lebih. Betul. Kemudian untuk menyambut mempersiapkan tahun ajaran 2022-2023, sebelum kami memberikan ilmu kepada anak-anak, kami seluruh PTK di bawah arahan dan bimbingan Ibu Kepala Sekolah amat sangat giat dan tanda kutip excited untuk mengupdate dan mengupgrade. Kalau boleh saya pinjam quote-nya Bapak Wakil Pimpinan Yayasan Ustadz Haikal Sodri, itu selalu menyampaikan update dan upgrade. Update pengetahuan kita, upgrade kompetensi kita. Kita mau mengupgrade diri kita lebih baik, saya yakin Mbak Repi, anak-anaknya pun nanti outputnya adalah anak-anak kita juga semakin baik. Tadi yang saya sampaikan, air teko kalau isinya kopi pasti ngeluarin kopi Pak Repi. Kalau gurunya berkualitas, insya Allah siswanya juga berkualitas. Gurunya berkarakter, siswanya pasti berkarakter. Karena genetik itu coba anak di rumah. Jadi pendidikan kenapa ada kata-kata bagus. Kata hadis kalau nggak salah. Al-umum madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama. Bukan berarti ibu wanita ya. Arti ibu itu ada di rumah memberikan contoh yang baik. Pendidikan karakter ayah dan bunda semua tidak bermaksud menggurui. Yang terbaik yang pertama dilakukan adalah di rumah. Pola asuh Pak Revi. Dan pola asuh di sekolah. Untuk itu frekuensinya harus sama. Kalau lembaga melarang anak itu nongkrong, besar harapan ayah bunda apalagi yang punya anak gadis ya, anak SMP. Kalau jam 8 belum pulang mohon di video call Bu, jangan di chat. Ya, saya berpesan di video call. Kalau perlu dikirim foto pakai timestamp. Murni apa? Sayang kepada anak kandung, kepada anak didik kita. Intinya adalah Pak Revi, insya Allah di tahun ajaran 2022-2023 kami siap menyambut kurikulum Merdeka Belajar, dan beberapa pekan ini kita siap sedang mengikuti workshop, mempelajari dan membedah untuk mempersiapkan bersama-sama perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2022-2023. Kemudian yang terpenting Pak Revi, di kurikulum Merdeka Belajar ini adalah keterampilan. Keterampilan sangat diberi ruang. Makanya ada nanti selebrasi ya Bu ya. Di ending daripada tema ada selebrasi. SMP sudah sejak lama Pak. Kalau Bapak main ke SMP, lantai 1 piala, lantai 2 piala, lantai 3 piala. Maksudnya apa Pak? Banyak prestasi yang telah diukir di lembaga ini. Artinya apa? Pendidikan ini parameternya sudah jelas. Yang kognitif, akademiknya tetap kita berikan asupan yang terbaik. Akhlaknya tadi ada program bina santri, ada program pendidikan karakter religius, dan keterampilannya kita beri ruang. Yang suka musik ada eskul band, yang suka perkusi ada hadroh, yang suka baris yang mungkin punya cita-cita menjadi polisi dan tentara ada paskibra. Semua kita wadahi dari 374, silakan menjadi otoritas mereka sesuai dengan minat dan bakatnya untuk memilih tempat yang dirasa membawa kebaikan untuk talenta-talenta anak-anak didik kita. Artinya 3 komponen penting, akal, hati, dan keterampilan kita siap wadahi Pak Revi. Kalau boleh saya kasih slogan boleh Bu? Jadi biaya pendidikan SMP Al-Watoniyah itu terjangkau, layanan memukau. Jadi biaya terjangkau, layanan memukau. Kan apa aja ada Pak Revi. Seperti itu. Kita nggak merogoh kocek terdalam. Boleh dikomparasi Pak, boleh dikomparasi dengan sekolah-sekolah tetangga. Betul. Iya, sangat worth it insya Allah.
Luar biasa. Terima kasih Bu Nikma, Bang Rehan atas momennya hari ini. Siap. Kalau bicara ngomongin SMP Alatonia 9 nggak akan ada habisnya. Nggak ada habisnya, Pak. 1 jam 2 jam nggak selesai. Siap, Pak. Gitu ya. Wah, karena kita sudah di akhir penghujung acara nih. Terima kasih atas sudah hadir ya menemani saya di hari ini mengenai SMP Alatonia 9. Terima kasih Pak Repini sudah Atas diundang. ilmu nasihatnya ya, mudah-mudahan termotivasi untuk seluruh peserta didik, khususnya nanti para peserta didik baru yang akan bergabung di SMP Alatonia. Satu lagi Pak Repi boleh? Boleh. Di tahun ajaran depan 2022-2023 kita buka kelas Hafiz Quran. Kelas Hafiz, Jadi insya Allah paginya dia reguler, jam 7 sampai jam 12 dia sekolah reguler, jam 1 sampai jam 4 dia sekolah Al-Quran. Sekolah Al-Quran. Jadi udah nggak ada kesempatan yang aneh-aneh dah. Udah nggak ada Udah belajar, main-main. dia pulang lelah istirahat tidur. Benar-benar. Insya Allah bekal baik untuk orang tua dan masa depan anak dan Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu Nikmah, Bang Rehan atas siapa? Makasih. ya. Mudah-mudahan lancar, sehat Amin. semua. Amin. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat SMP Alatonia 9. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan ya bicara Ramadan, bincang-bincang Ramadan bersama SMP Alatonia 9, seputar SMP Alatonia 9. Ya tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya mengenai pelayanan yang akan diberikan ya di SMP Alatonia 9. Yuk ayah dan bunda, jangan lupa kirim anaknya, gabungkan anaknya ke SMP Alatonia 9. Rasakan beribu-ribu manfaatnya karena kami melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Muhammad Refiansyah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.